Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita masih dalam kitabus shalah, kitab salat, bab salat tatawwu, salat sunnah. Sampai kepada hadis yang ke-31 dari bab ini. Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, Masya Allah. Masuk lagi kepada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu hadisnya. Beliau bin Amr ibn al-Asi. Dan ini memang namanya demikian, Al-Asi. Nama kakeknya Abdullah ini, bapaknya Amr. Asi itu artinya yang berbuat maksiat. Namanya orang Arab, ya kan? Namanya orang Arab. Nah, ini itu aneh-aneh. Ada Kilab, Murrah. Sudah Kilab bin Murrah. Nah, Kilab anjing, Murrah pahit. Subhanallah. Jadi nama-namanya ini ngeri-ngeri orang Arab. Insyaallah. Qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah bin Amr, la takun misla fulan, janganlah engkau seperti si fulan, si A, si fulan, jangan seperti si A. Rasulullah nggak menyebut nama. Cuma disebut orang Arab kalau menyebut tidak menyebut nama, tapi si fulan. Bahkan kalau dipanggil wahai ful, ya, di surga Rasulullah menyebutkan memanggil wahai ful. Nah, ini maksudnya disebut namanya. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan kau seperti si fulan. Kana yaqumu minal lail, dia itu dulu sholat malam. Maksudnya biasa sholat malam. Dia ini dulu biasa sholat malam. Fataraka qiyamal lail, tapi dia meninggalkan sholat malam. Masya Allah. Ini peringatan. Kita sedang membahas sholat malam, sholat sunnah, dan termasuk di antara yang terbaik, sholat sunnah terbaik adalah sholat apa? Malam. Setelah sholat fardu dan yang mengiringinya, maka yang terbaik sholat malam. Sholat malam termasuk witir. Witir ini termasuk bagian dari sholat apa? Sholat malam. Termasuk bagian dari sholat malam. Witir. Makanya Rasulullah tidak meninggalkan witir, meskipun 3 rakaat minimal. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi khalifah tidak meninggalkan sholat witir, cuma 1 rakaat saja. Witirnya 1 rakaat, tapi tidak pernah ditinggal, ditinggal. Sampai-sampai dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu sholat witir mesti 3 rakaat minimal. Ibnu Abbas juga demikian. Kalau sholat witir itu minimal 3 rakaat. Disampaikan, dilaporkan kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ketika dilapori, itu Muawiyah sholat witirnya cuma 1 rakaat, sholat malamnya cuma 1 rakaat witir ini tadi, witir tok 1 rakaat. Maka kata Ibnu Abbas, ini orang pengen mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, pengen mencela. Subhanallah. Melaporkan ada cacat yang dianggap oleh orang ini. Kok cuma 1 rakaat? Rasulullah aja 3 rakaat minimal. Ibnu Abbas juga demikian. Ini kok cuma 1 rakaat? Apa kata Ibnu Abbas? Luar biasa. Muawiyah seorang penulis wahyu, bukan sembarangan. Sekretaris Rasulullah, iparnya Rasulullah. Iparnya Rasulullah ini. Maka kata Rasulullah, kata
Ibnu Abbas huwa faqih. Dia seorang faqih. Artinya dengan dia menjalankan witir yang tidak ditinggalkan 1 rakaat saja, ini orang faqih, orang faham. Orang faham. Masya Allah. Faqih itu artinya orang yang faham, ngerti agama. Ini pujian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas faqih hadil ummah, faqihnya umat ini. Bahkan yang satu-satunya didoakan Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah faqihkan dia dalam agama. Itu mengakui kefaqihan siapa? Muawiyah. Huwa faqih. Dia seorang yang faqih. Subhanallah. Ibnu Abbas yang dijadikan penasihat Umar bin Khattab, faqihnya umat ini, itu mengakui kefaqihan Muawiyah. Cuma 1 rakaat, tapi dijaga betul oleh Muawiyah, tidak ditinggalkan. Yang mungkin karena ngurusi masalah kekhilafahan pemerintahannya, maka disibukkan sehingga tidak sempat seandainya harus bangun malam. Karena seharian beliau itu ngurusi pemerintahan, sibuk dengan pemerintahannya. Urusannya kepala negara Muawiyah, yang wilayahnya luar biasa. Luar biasa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, yang waktu itu kalau bisa dikatakan 1/4 dunia yang ada penghuninya. Dari seluruh dunia sudah di masa Muawiyah ini dikuasai oleh Islam. Sampai angkatan laut pertama dibikin oleh Muawiyah. Yang membikin angkatan laut di dalam Islam pertama adalah siapa? Muawiyah. Belum ada sebelumnya. Yang ada cuma angkatan darat. Angkatan udara sudah ada belum? Sudah ada angkatan udara, tapi bukan Rasulullah. Nabi Sulaiman alaihissalam punya angkatan udara. Nah, burung pasukannya, iya kan? Bahkan angin itu pasukannya Nabi Sulaiman. Udara itu Nabi Sulaiman, angin itu pasukannya Nabi Sulaiman. Kemana-mana dibawa angin langsung, nggak perlu pesawat. Nah, ini angkatan laut ini dibentuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di zamannya, mengarungi lautan. Rasulullah bersabda, nah ini awalu jaisin yagzul bahr maghfurun lahu. Pasukan pertama yang mengarungi lautan diampuni oleh Allah. Pasukan pertama yang mengarungi lautan. Nah, ini meskipun Muawiyah tidak ikut, tetapi beliaulah yang yang membentuk armada laut. Diampuni mereka ini pasukannya oleh Allah SWT. Ini berita Rasulullah. Maka di sini teguran bagi orang yang meninggalkan sholat malam ini. Jadi kalau orang itu sholat malam, meskipun 1 rakaat jangan ditinggalkan. Mungkin kadang-kadang dia nggak sholat malam, misalkan karena kecapean, tapi sebelum tidur 1 rakaat. Masya Allah, dijaga. 1 rakaat berapa menit? 1 menit paling. 2 menit misalnya. Baca yang pendek-pendek saja, kulhu. Kulhu kan pendek ya kan? Al-Fatihah, kulhu, selesai sudah. Masya Allah. Paling berapa? Berapa menit? 2 menit. Sudah selesai. Setelah itu silakan. Baik. Hadis yang berikutnya. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru ya ahlal Quran, witirlah, salat witirlah wahai ahlul Quran, orang yang punya hafalan Quran. Punya hafalan Quran, atau ini panggilan kepada kaum muslimin sebenarnya. Ahlul Quran, siapa ahlul Quran? Ahlul Quran itu istilah yang bisa jadi maknanya orang yang punya hafalan Quran, tapi bisa juga maknanya ahlul Quran adalah kaum muslimin secara keseluruhan. Ya ahlul Quran, autiru ya ahlul Quran, witirlah kalian wahai ahlul Quran, maksudnya ya muslim, wahai muslim, kata Rasulullah SAW.
Wahai muslim, atau wahai apalagi yang punya hafalan Quran meskipun sedikit hafalannya. Ahlul Quran. Atau apalagi yang punya hafalan Quran secara total. Autiru. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, karena sesungguhnya Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Mencintai, menyukai ganjil. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu satu. Jadi meskipun seorang itu hanya sholat witir satu rakaat, satu rakaat minimal. Kalau orang pengen memulai kebiasaan witir, mulailah kebiasaan yang dilakukan oleh, karena bisa jadi kalau memulai dengan yang dilakukan Rasulullah, seseorang bisa jadi merasa berat. Ya, 3 rakaat awang-awangan ya. Awang-awangan. Ini ada. Banyak di antara kita ini sholat, jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja sudah berat ya kan. Muslimin banyak yang sholat wajibnya ini masih bolong-bolong. Apalagi ditambah sholat sunnah. Bahkan banyak di antara kita sholat wajib, rawatibnya juga enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Apalagi witir. Nah, witir ini orang kalau sudah enggak atau enggak terbiasa dengan witir, itu rasanya berat untuk memulai. Paling Ramadan saja witir. Witirnya cuma Ramadan. Setelah Ramadan selesai sudahnya kan, enggak witir lagi. Maka dikatakan di sini, witirlah. Sungguhnya Allah mencintai witir. Yuhibbul witra. Mencintai yang ganjil. Ini hadis yang diriwayatkan oleh yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Baik. Kelihatannya masih ada kesempatan? Masih? Baik, satu lagi, masih tentang witir. Jadi hadis yang selanjutnya Ani bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witran." Jadikanlah salat terakhir kalian di malam hari itu adalah ganjil. Maksudnya salat witir itu akhirkan. Misalkan salat 11 rakaat atau tidak usahlah 11 rakaat. Misalnya apa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat berapa? 3, 4, 6. Jadi tidak harus 11 rakaat. Tidak harus 11 apa? Rakaat. Salat tahajud, wah salat tahajud 11 rakaat. Tidak, 2 rakaat sudah cukup. 2 rakaat, setelah itu 1 rakaat apa? Witir. Cukup. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah rutinnya kalau sebelum tidur, maka 3 rakaat. Disebutkan Rasulullah SAW. Tetapi kalau seseorang itu mampu, hadis ini adalah perintah yang sifatnya mustahab, bukan wajib. Tidak harus witir itu di bagian apa? Terakhir. Pada asalnya perintah itu hukumnya wajib, tetapi dalam hadis ini ada dalil yang memalingkan dari wajib, yaitu apa? Salah satunya perbuatan Rasulullah. Rasulullah kadang kalau sebelum tidur, Rasulullah SAW witir duluan, witir sebelum tidur. Jadi Rasulullah melakukan witir kadang sebelum tidur, kadang di akhir sholat malam beliau. Tetapi yang paling afdol, kalau seorang itu mampu mengakhirkan witir, itu lebih baik. Bagi yang mampu mengakhirkan witir,
ini lebih afdal. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi hukumnya adalah sunnah sholat malam kemudian diakhiri witir. Jadi kalau dia mampu bangun malam dan dia punya waktu kesempatan untuk sholat malam lebih dari 1 rakaat witir, maka ditambah 2 rakaat misalnya. Cukup misalkan waktunya mau menjelang subuh, cukup untuk sholat misalnya 3 rakaat. Nah sudah 2 rakaatnya ya, sholat malam 2 rakaat tahajud, kemudian 1 rakaat witir. Jadikan yang terakhir witir. Tapi kalau takut khawatir masuk waktu subuh, tidak apa-apa, witir dulu. Bangun, kemudian wah khawatirnya subuh ini, menjelang subuh. Dia tidak hafal ini jam berapa waktu subuhnya. Nah, sekarang pakai jam ya kan. Ini berapa menit setelah misalkan jam 4 lebihnya sekian. Khawatirnya ini sudah mau masuk waktu subuh. Witir dulu. Witir dulu. Ini kalau seandainya khawatir masuk waktu subuh. Ternyata setelah witir 1 rakaat misalnya, kok kayaknya masih ada waktu. Nah, maka dia bisa melakukan sholat malam tanpa diulangi witirnya, karena sudah witir duluan tadi. Jadi tidak ada 2 kali witir atau 3 kali misalnya. Nah, jadi tidak perlu mengulangi witir. Tidak perlu menjadikan witir terakhir. Jadi ada pendapat yang menyatakan kalau sudah terlanjur sholat witir sebelum tidur, maka nanti kalau bangun malam yang witirnya tadi digenapkan. Witir kan artinya ganjil ya kan, digenapkan dulu sholatnya, sholat witir untuk menjadikan witir yang sebelumnya jadi genap, supaya nanti terakhir witirnya ganjil. Menggenapkan witir dulu. Jadi witirnya 3 kali jadinya. Ini ada yang berpendapat demikian. Tetapi untuk memahami hadis ini, jadikan witir itu yang terakhir. Tetapi sebenarnya maksudnya witir ini yang terakhir bukan menjadikan witir yang sudah dilakukan itu digenapkan, enggak. Tetapi yang benar, kalau seseorang itu dia itu mampu mengakhirkan sholat witir, tidak sholat witir duluan sebelum tidur, ya sudah, kebiasaannya kalau bangun itu jam 3 sudah bangun misalnya, jam 3 sudah bangun, nah berarti masih punya kebiasaan, kesempatan untuk melakukan sholat witir di akhir, itu lebih bagus. Paham sini kira-kira ya? Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang yang lebih utama, bukan sesuatu yang wajib. Apalagi misalkan mengganjilkan atau menggenapkan yang witir, kemudian witir lagi di akhir. Jadi witirnya 3 kali. Witir 3 kali. Tapi yang rajih adalah keutamaan, bukan satu yang wajib, dan tidak ada keutamaan menggenapkan. Baik, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.